dasarnya adalah saya pokoknya percaya pada Yesus, bahwa kalau saya mengikuti Yesus, saya mesti peroleh selamat. Tetapi perasaan itu mau dijelaskan dengan kata-kata juga sulit, dan seringkali hanya juga bisa dirasakan dan dijalani. Di dalam kehidupan kita juga ada tahap semacam itu, dimana ketika kita itu percaya pada sesuatu, kita sulit untuk mengungkapkan. Coba saja sekarang misalnya terjadi pada simbah-simbah kita, para leluhur gitu kan, para leluhur kita. Saya punya beberapa saudara itu juga begitu, ketika ditanya, kok dulu mau menikah dengan ini mbah itu. Lalu ketika ditanya ya mereka, ya pokoknya mbiyen iki dilakoni itu, pokoknya mbiyen iki dilakoni. Yang jelas saya percaya pada dia bahwa dia tidak mengkhianati saya percaya bahwa dia akan membahagiakan saya. Dan ketika dijalani ya bisa jalan. Tetapi ketika harus dijelaskan kok iso, mereka juga sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Begitupun dalam beriman kita juga memiliki saat-saat seperti itu. Ada kalanya kepercayaan kita kepada Tuhan itu susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan itulah iman kita. Iman itu kan artinya penyerahan diri seutuhnya. Entah Tuhan itu mau memberikan sesuatu pada saya atau tidak, terserah Gusti Allah. Ning saya mengikuti Allah, saya mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ya apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, saya lakukan. Seperti halnya orang-orang yang tadi mengikuti Yesus begitu banyaknya. Orang mikir aku kok iso mangan pora, aku melu Yesus, aku mesti selamat. Dan ternyata itulah yang mereka alami dalam hidup. Seringkali kita beriman dengan banyak perhitungan dalam hidup, sehingga kemudian ketika kita terfokus pada perhitungan dalam hidup kita, lalu iman kita tanpa sadar semakin surut. Saya beriman kalau saya seperti ini, saya beriman kalau Tuhan seperti ini. Beriman dengan banyak syarat. Jika kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama roh. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah, agar kita pantas merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Romo, Ibu Bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kisah penggandaan 5 roti dan 2 ikan ini menjadi kisah yang sangat familiar bagi kita. Tetapi yang jarang sekali kita renungkan adalah ketika kita melihat ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. Bahkan tadi Yesus sampai mengatakan bahwa mereka mengikuti Yesus seperti domba yang tanpa gembala. Artinya banyak sekali dan seakan-akan ora kopen. Saking banyaknya. Yang tadi disebut itu minimal 5.000 orang laki-laki. Nek terus donggowo bojo anak dewe-dewe itu terus kira-kira berapa itu kan? Ya nek neng kono jomblo ya jomblonya ya wis nasib. Tetapi kalau yang punya anak istrian mesti ya dijak ya kan. Ya pasti ada banyak sekali orang di situ. Ya kalau sing dijak nek anake itu siji itu kan paling ora ya wis berapa. Nek anake nganti 5, anake nganti 10, 11, 20 gitu, lalu kita bisa membayangkan ada begitu banyak orang ada di situ. Tetapi yang menarik untuk kita renungkan adalah kenapa mereka bisa sampai mengikuti Yesus, bahkan sampai berbondong-bondong sekian banyak, bahkan sampai melupakan diri mereka sendiri. Dikatakan bahwa mereka sampai tidak memiliki makan, sehingga para murid juga harus mengusahakan makan bagi mereka. Yesus mengatakan kamu yang harus memberi mereka makan kalau mereka nggak punya makan. Apa yang membuat orang-orang itu lalu bisa mengikuti Yesus itu? Di satu sisi mereka mengikuti Yesus karena memang mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yesus
yakni mukjizat-mukjizat. Di kelompok yang lain juga ada yang mengikuti Yesus karena mereka tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan itu sangat bermakna di dalam hidup. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di dalam kelompok yang lain pula ada orang-orang yang memang saya mau mengikuti Yesus, tetapi tetapi dasarnya adalah saya pokoknya percaya pada Yesus, bahwa kalau saya mengikuti Yesus saya mesti peroleh selamat. Tetapi perasaan itu mau dijelaskan dengan kata-kata juga sulit, dan seringkali hanya juga bisa dirasakan dan dijalani. Di dalam kehidupan kita juga ada tahap semacam itu, di mana ketika kita itu percaya pada sesuatu, kita sulit untuk mengungkapkan. Coba saja sekarang misalnya terjadi pada simbah-simbah kita, para leluhur gitu kan, para leluhur kita. Saya punya beberapa saudara itu juga begitu, ketika ditanya, kok dulu mau menikah dengan ini mbah gitu. Lalu ketika ditanya ya mereka, ya pokoknya mbiyen iki dilakoni gitu. Pokoknya mbiyen iki dilakoni. Yang jelas saya percaya pada dia bahwa dia tidak mengkhianati saya percaya bahwa dia akan membahagiakan saya. Dan ketika dijalani ya bisa jalan. Tetapi ketika harus dijelaskan kok iso, mereka juga sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Begitupun dalam beriman kita juga memiliki saat-saat seperti itu. Ada kalanya kepercayaan kita kepada Tuhan itu susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan itulah iman kita. Iman itu kan artinya penyerahan diri seutuhnya. Entah Tuhan itu mau memberikan sesuatu pada saya atau tidak, terserah Gusti Allah. Ning saya mengikuti Allah, saya mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ya apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan saya lakukan. Seperti halnya orang-orang yang tadi mengikuti Yesus begitu banyaknya. Orang mikir aku kok iso mangan pora, aku melu Yesus, aku mesti selamat. Dan ternyata itulah yang mereka alami dalam hidup. Seringkali kita beriman dengan banyak perhitungan dalam hidup, sehingga kemudian ketika kita terfokus pada perhitungan dalam hidup kita, lalu iman kita tanpa sadar semakin surut. Saya beriman kalau saya seperti ini, saya beriman kalau Tuhan seperti ini. Beriman dengan banyak syarat. Mari kita mencoba untuk meneladan atau mencontoh orang-orang yang tadi tidak bisa disebutkan satu persatu. Begitu orang banyak, orang yang begitu banyak yang mengikuti Yesus, yang tanpa memikirkan diri sendiri. Orang sampai lupa pada berbagai macam hal demi totalitas mengikuti Yesus, tanpa harus mengharapkan sesuatu yang berlebih, tetapi lebih pada kepasrahan diri bahwa saya nanti akan selamat karena saya mengikuti sesuatu yang baik. Saya akan selamat karena saya mengikuti jalan Tuhan. Saya akan selamat karena saya mengikuti Yesus. Semoga Tuhan menyertai hidup kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua sanak saudara kita yang turut kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.